bermula nafsu itu 3 perkara. Pertama nafsu lawamah, dan kedua nafsu ammarah, dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Kalau di sini 3. Dan apa perbedaan nafsu yang 3 itu, beri kami hukumnya. Jawabnya, adapun nafsu lawamah itu yaitu nafsu segala binatang, yaitu makan dan minum dan tidur dan jima'. Dan adapun nafsu ammarah itu yaitu nafsu syaitaniyah. Di diri kita tuh masih ada kadang nafsu nafsu ammarah. Itu nafsu ammarah tuh kalau di sini yaitu nafsu bangsa syaitaniyah, bangsa syaitan. Apa tujuannya tadi nafsu ammarah yang disebut nafsu syaitaniyah itu? Yaitu menyuruh berbuat kejahatan. Adapun nafsu mutmainnah itu yaitu nafsu aqilah. Nafsu mutmainnah itu nafsu aqilah namanya kalau di sini. Mutmainnah itu nafsunya sudah tenang, stabil, sudah stabil. Kalau masih goyang-goyang tuh kadang nafsu ammarah, kadang nafsu mutmainnah. Bisa dia kalau kita tarekat nih kan, yang mengamalkan pindah-pindah dia, tidak bisa tetap belum. Tapi kalau sudah dia netap di nafsul mutmainnah, itulah yang dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suruh masuk surga. Tak perlu lagi kita susah-susah. Tuhan Allah yang memanggil. Itu makanya kita latihan perlu riyadhah. Kalau orang tarekat itu ada riyadhahnya. Naik dikit, mujahadah, latihan memerangi hawa nafsu. Ya kadang orang yang riyadhah itu jatuh juga, berbuat dosa, jatuh, sering jatuh, tapi tetap diriyadhahi. Kalau ada usaha tuh tetap Allah akan menilai. Tidak ada nilai jatuhnya, bangunnya, tidak. Tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada riyadhah tadi, latihan. Kalau mau naik lagi ya mujahadah, memerangi hawa nafsu. Itu tetap kita pasti turun naik, tidak bisa tetap belum, kecuali sudah sampai kepada puncaknya tadi, yang betul-betul berjuang. Saya itu kadang-kadang kitab ini cakap cuman juga, belum bisa juga mengamalkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Nafsu aqilah tadi yaitu suci daripada segala kotoran. Nafsu aqilah yang dinamakan nafsu mutmainnah tadi, atau disebut dengan nafsu aqilah tadi, suci daripada segala kekeruhan, menjauhi segala maksiat zahir dan batin. Dia sudah bisa menjauhi maksiat zahir dan batin. Itu nafsul mutmainnah yang dipanggil oleh Allah tadi di dalam Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia lepas sudah dari sifat ammarah, daripada sifat syaitaniyah, daripada nafsu itu di atas tadi, lawamah, nafsu ammarah. Jadi sudah bisa menjauhi segala maksiat zahir dan batin, dan mengerjakan. Di samping bisa menjauhi daripada maksiat zahir dan batin, dia bisa menjauhkan atau dia bisa mengerjakan yang dikasihi oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang disukai oleh Allah,
dia bisa mengerjakan. Itu sudah tingkatan nafsu mutmainnah. Di samping dia bisa menjauhi segala maksiat zahir dan batin. Zahir itu yaitu ya biasa maksiat yang tampak. Batin ini maksudnya hati. Maksiat hati riya, sum'ah, sombong, takabur, pingin dipuji. Itu sudah bisa dia, itu nafsul mutmainnah. Di samping itu dia juga bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Di samping itu apalagi, dan mengenal akan sifat dirinya, tahu dirinya, tahu akan kelemahan dirinya, dan mengenal akan sifat Allah. Jadi kalau kita tahu kelemahan diri kita, maka akan tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nafsu yang dikasihi Allah. Inilah nafsu yang dicintai oleh Allah. Jadi nafsu itu tidak semua jelek, ada bagian-bagiannya. Kalau di dalam tarekat Naqsyabandiyah itu pembagian nafsu itu ada 11. Latifah itu ada 11. Tapi kalau dalam Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada 7. Ini sekedar pengetahuan, sebenarnya tidak pantas saya mengutarakan ini. Biasanya yang pantas itu guru-guru tarekat atau mursyid. Tapi tidak apalah, supaya sekedar tahu aja kita. Dan mana tanda amal yang diterima dan mana yang tiada diterima. Bagaimana amal yang diterima dan bagaimana amal yang tidak diterima oleh Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermula, amal, alamat atau tanda amal yang diterima itu yaitu merasakan manis amal tatkala mengerjakan. Dia asik, manis, suka dia tatkala mengerjakan amal tadi, tidak merasa keberatan. Lagi sejuk mata hatinya, adem. Adem tuh bahasa Jawa tuh adem. Sejuk hatinya, suka di dalam sembahyang atau dalam salat. Adapun alamat amal yang tiada diterima itu yaitu tiada hadir hatinya kepada Allah, sedikit pun tidak ada hadir dalam mengangkat takbir, dalam sujud. Kita kalau sholat tuh apa yang kita baca itu kalau bisa umpamanya subhanallahil sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tahu artinya maha suci Allah yang maha luhur atau maha tinggi. Atau kita tatkala baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim, pas serempak atau berbarengan dengan baca Fatihah itu kita artikan dalam hati bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, Allah yang maha pengasih maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai atau menguasai hari kiamat. Din di situ kiamat. Maliki yaumiddin. Kalau arti dinnya aslinya kan agama. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat. Tuh terus ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalannya siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya yang lurus itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat daripada para nabi, siddiqin, syuhada. Syuhada itu orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ada juga yang mengartikan siratal mustaqim itu yaitu agama. Ada yang demikian mengartikan.
Jadi alamat atau tanda diterima amal tadi merasakan manis atau lezatnya amal tatkala mengerjakan amal ibadah tadi itu. Tanda alamat yang tidak diterima itu yaitu tiada hadir hatinya kepada Allah. Kalau kita ya basing lah, tidak ada bisa dari takbir ke salam, tidak ada ingat basing lah kita dari apa umpamanya. Jangan basing ya, usahakan di awalkah atau di akhir tatkala sujud ada ingat kita kepada Allah dalam salat itu. Ya kalau bisa semuanya. Itu latihan kita gitu. Dan apa alamat orang yang mati hati dan apa alamat orang yang hidup hati? Bagaimana tandanya orang yang mati hatinya, orang yang hidup hatinya? Adapun tanda orang yang mati hati yaitu ketiadaan duka cita atas barang lupa daripada zahir dan batin. Tanda alamat hatinya mati atau alamat yang hatinya mati itu ketiadaan duka cita atas barang yang lupa daripada taat zahir dan batin. Dia ketinggalan akan amal ibadahnya tadi, baik yang zahir maupun yang batin. Ketaatan tadi dia tidak ada merasa menyesal sama sekali dengan apa yang ditinggalkannya tadi itu. Itu tanda alamat yang apa? Alamat mati hatinya tadi itu, baik daripada amal taat yang zahir maupun amal taat yang batin. Daripada segala kebaktian atau ketaatan dan meninggalkan menyesal tatkala terbuat segala pekerjaan maksiat. Dan adapun tanda orang yang hidup hatinya itu, tadi itu tanda alamat yang mati hatinya. Ini tanda yang hidup mata hatinya tadi apa? Yaitu duka cita ia atas barang yang luput daripada segala pekerjaan, segala taat. Dia tadi menyesal atas apa-apa yang lupa atau yang ditinggalkan daripada segala ketaatan kepada Allah, dan sangat menyesal atas barang yang terbuat daripada pekerjaan maksiat. Dia sesudah mengerjakan maksiat tadi itu dia merasa menyesal. Dan apa yang dipandang dengan mata kepala dan apa yang dipandang dengan mata hati, beri kami jawabannya. Adapun yang dipandang dengan mata kepala itu asar, yakni bekas. Adapun yang dipandang dengan mata hati itu mu'athir, yang memberi bekas. Dan mana sejahat-jahat manusia itu kepada Allah? Jawabnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sejahat-jahatnya manusia itu apabila datang bala atasnya, sangat dia khusyuk kepada Allah. Dan mana sejahat-jahat manusia itu kepada Allah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sejahat-jahat manusia itu apabila datang bala atasnya, sangat dia khusyuk, takutnya kepada Allah, khusyuk. Dia khusyuk kepada Allah, minta doa dengan khusyuknya serta menangis minta akan Allah. Dan apabila hilang bala itu atasnya, lupa ia akan bala itu dan hilang khusyuknya. Jadi kalau ada termasuk sejelek-jelek manusia, apabila datang cobaan dia khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah balanya hilang tadi, dia itu tidak ada pura-pura lah sama Tuhan, cecek indah tuh.
itu termasuk sejahat-jahatnya manusia. Padahal bala dan cobaan itu, kalau di dalam kajian tasawuf itu ya, bala itu bisa apa namanya, bisa memperbaiki kita, memperbaiki keadaan kita. Dan takut olehmu hai yang berakal, dan jangan engkau tipu dia dengan kesukaan dunia mematikan hati kamu, dan hanya banyak binasa segala manusia dengan kesukaan dunia ini. Ini suatu khatimah diambil daripada hadis firman Allah Ta'ala, heran aku, kata Allah, hambaku ingat akan hartanya, tiada ingat akan aku, memberi rezeki, tiada syukur akan nikmatku, dan bakhil tangannya bersedekah kepada fakir miskin, disangka harta dapat dengan usaha dan ikhtiar. Inilah sejahat-jahat hambaku, tiada ilmu barang yang sedap, tiada ilmu barang sezarah jua. Sejarah itu hanya sebiji atom, sekecil. Firman Allah Ta'ala, heran aku, nih hadis qudsi nih ya, heran aku akan hambaku yang bersungguh-sungguh mencari harta hingga meninggalkan kampung dan anak istrinya, pergi berdagang ke negeri orang. Mana-mana akan dia dapat, dia tinggalkan menuntut ilmu yang memberi manfaat, dicari hartanya yang tiada menolong pada kemudian hari. Tapi kalau mencari harta atau ingat masih sholat, masih sembahyang, masih kepada orang miskin, tidak apa-apa. Yang apa tadi itu, yang tidak bagusnya tadi, lupa itu. Dia mencari harta, mencari rezeki, dia lupa akan anak istrinya dan yang lain-lainnya. Tidak ada manfaat akan ilmunya tadi. Ilmu yang memberi manfaat dicari, harta yang tiada menolong pada kemudian hari. Kemudian hari itu maksudnya hari kiamat. Aku tiada menyuruh mencari harta dengan bersungguh-sungguh, aku suruh bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang diperintahkan tuh menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Mencari harta tuh ya usahalah, cuma sekedar kebutuhan. Kalau ada lebih tidak apa-apa. Tapi di samping mencari harta rezeki tadi, jangan lupa untuk menuntut ilmu tadi, karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, cahaya. Ilmu itu modal kita untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mengerjakan beramal akan bekal di dalam akhirat. Seolah-olah tiada percaya akan hari kemudian. Orang yang selalu mencari harta, lupa akan ilmu, pengetahuan, lupa akan ibadah, maka dia seakan-akan dia tidak percaya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.